Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita diberi kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Putusan First Take dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto guna memenuhi tugas hukum acara peradilan agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHEL, CIBL. Namun, sebelum ke pembahasan inti, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ijayatul Khairiyah dengan NIM 202111332 kelas S5I. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait tentang identitas jurnal. Yang pertama, judul jurnal, Analisis Putusan First Take dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto. Nama penulis Ernawati Haji Ali Deti Sumanto, Pascasarjana IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Nama jurnal yaitu Jurnal Al-Himayah volume 5 nomor 1 tahun 2021. Jumlah halaman 50 sampai 64 halaman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian jika suami istri hadir dalam persidangan. Karena hakim diharuskan mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Jadi, dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka pemeriksaan tidak boleh langsung diputuskan dengan putusan first take. Pengertian dari putusan first take sendiri yaitu jalan darurat yang dibutuhkan oleh istri di saat perselisihan dan percecokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan kesengsaraan bagi suami maupun istri. Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan first take. Putusan first take dalam kasus perceraian sering terjadi di Pengadilan Agama Limboto, yang mana pihak tergugat tidak pernah menghadiri ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi oleh pihak pengadilan. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara first take, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan selanjutnya. Yang kemudian mengenai metode penelitian. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian metode kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dokumen, serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Untuk selanjutnya terkait isi dan pembahasan. Putusan first take berlandaskan pada pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai berikut. Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir atau first take, kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Menurut M. Yahya Harahap, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat sesuai dengan pasal 125 HIR dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan first take yang berisi diktum, mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Namun, menurut pasal 126 HIR atau 150 RBG, hakim sebelumnya menjatuhkan putusan first take wajib untuk memanggil pihak tergugat sekali lagi. Artinya, apabila atas kebijaksanaan hakim
telah memanggil pihak tergugat 3 kali secara sah, namun tergugat tetap tidak hadir, maka hakim sebelum menjatuhkan putusan first take memiliki hak untuk memanggil sekali lagi tergugat. Jika tergugat tidak hadir, sedang penggugat hadir dalam sidang pertama tersebut, maka hakim dapat yang pertama mengundurkan sidang dan sekaligus memanggil tergugat sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor, atau yang kedua menjatuhkan putusan first take karena tergugat dinilai tak azus atau goib. Menurut pendapat Mahkamah Agung dalam perkara perceraian, putusan first take hanya dapat dijatuhkan apabila dari dalil gugatan atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini karena yang pertama, alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat doing rights, berlaku secara imperatif atau ijbari yang tidak boleh disampingi. Undang-undang tidak mengenal persetujuan cerai. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Dan yang terakhir, melaksanakan asas undang-undang perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Acara yang demikian ini telah berjalan baik di Pengadilan Agama. Materi selanjutnya mengenai upaya hukum putusan first take. Bagi setiap putusan, hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum biasanya bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum ini biasanya meliputi perlawanan terhadap putusan first take, Verzetegen first take, banding, serta kasasi. Tergugat yang dikalahkan dengan putusan first take dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan tersebut. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan atau verzet masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut. Materi selanjutnya mengenai kerugian dan keuntungan putusan melalui first take. Kerugian putusan first take dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya. Di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan, walaupun tergugat telah dipanggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan telah dipanggil sebanyak 3 kali pemanggilan dengan rilas. Namun dalam hal ini pihak tergugat pun masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atau verzet, sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal. Pendapat ini berdasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat 1 RBG atau pasal 125 ayat 1 HIR. Keuntungan putusan melalui perkara first take bagi pengadilan yaitu putusan yang diputuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara putusan first take. Hal ini berdasarkan asas peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keuntungan ini juga didapat oleh pihak penggugat, karena jika penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat akan diterima atau dikabulkan oleh hakim, dan hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan melihat keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat. Jika dalam keterangan saksi tersebut, hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi, maka kesaksian dapat diterima. Untuk selanjutnya, terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan first take. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya. Sedang pertimbangan baru kemudian dikonstruir, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu dan tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.
Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus mengkualifikasi peristiwa yang dianggapnya terbukti. Materi selanjutnya mengenai analisis putusan first take dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Limboto. Putusan first take dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Limboto diputuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil dari gugatan penggugat. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat harus secara hukum dan beralasan. Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, penggugat harus mengajukan 2 orang saksi di persidangan. Kedua saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat istri yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan. Haruslah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBG. Setelah membahas isi dari jurnal tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa putusan first take adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi hak perempuan. Hakim memberikan hak-hak perempuan dalam putusan first take dalam bentuk dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menjatuhkan putusan first take karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya. Meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan Pengadilan Agama Limboto dalam pemanggilannya sebanyak 4 kali, melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali. Maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menjatuhkan putusan first take karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki kekurangan pertimbangan hukum yang kuat. Untuk selanjutnya mengenai kekurangan serta kelebihan jurnal ini. Kekurangannya terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan IID. Untuk kelebihannya, jurnal ini menjelaskan secara rinci mengenai putusan first take dan upaya hukum dari undang-undang yang berkaitan dengan materi ini. Penulisan jurnal rapi dan pada penggunaan tanda baca sudah sesuai dengan ketentuan. Sekian review jurnal dari saya mengenai analisis putusan first take dalam cerai gugat dan upaya hukum di Pengadilan Agama Limboto. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.